Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas 20 soal logika, himpunan, dan induksi matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika matematika dan himpunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dadang dengan NPM 24106310500078, kelas 1A program studi pendidikan matematika. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, kita harus tahu terlebih dahulu tentang tabel kebenaran. Nah, dalam operasi konjungsi, jika P bernilai B dan Q bernilai B, maka P konjungsi Q bernilai benar. Jika P benar, QS, maka P konjungsi Q bernilai salah. Jika P salah, Q benar, maka P konjungsi Q itu salah. Jika P salah, Q salah, maka P konjungsi Q sama dengan salah. Selanjutnya, disjungsi. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P disjungsi Q berarti benar. Nah, selanjutnya, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P disjungsi Q itu benar. Jika P salah, Q benar, maka P disjungsi Q itu benar. Jika P salah dan Q salah, maka P disjungsi Q itu salah. Simpelnya gini teman-teman, disjungsi itu ketika dia bernilai salah-salah, maka hasilnya salah. Sisanya itu akan selalu bernilai benar. Nah, pada konjungsi, jika dia bernilai sama-sama benar, maka nilainya pasti benar. Selain itu, pasti nilainya salah. Nah, pada selanjutnya itu negasi. Misalkan P itu bernilai benar, maka negasi P itu bernilai salah. Selanjutnya, jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Simpelnya tinggal dibalikin aja. Jika P benar, berarti negasi P salah. Tinggal dibalikin. Selanjutnya, tabel kebenaran implikasi. Notasinya itu seperti ini. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q yaitu bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q yaitu benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P implikasi Q itu bernilai benar. Nah, ini yang perlu diingat itu ketika dia P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal. Tuliskan tabel kebenaran untuk proposisi P konjungsi R, implikasi negasi P, disjungsi R. Pertama, kita buat tabel kebenarannya dulu. Terdapat dua proposisi, yaitu proposisi P dan R. Karena dia mempunyai dua proposisi, maka untuk kita menentukan BS-BS-nya itu tinggal 2 dipangkatkan N. N-nya itu proposisi yang adanya, jadi 2 dipangkatkan N-nya itu kan ada 2, P dan R. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kita bisa menulisnya itu 4 nilai, benar-benar, salah-salah.
Nah, untuk R-nya itu benar salah, benar salah. Nah, yang pertama yang kita cari itu adalah P konjungsi R. Seperti yang sudah kita bahas tadi teman-teman, jika P bernilai benar dan R bernilai benar, maka P konjungsi R itu bernilai benar. Nah, jika P bernilai benar dan R bernilai salah, maka P konjungsi R bernilai salah. Jika P salah, R benar, berarti salah. Nah, di sini P salah, R salah, berarti salah. Selanjutnya, kita mencari P disjungsi R. Nah, seperti yang sudah tadi dibahas teman-teman, jika P disjungsi R itu yang perlu diingat itu ketika P salah dan R salah, maka hasilnya salah. Nah, di sini dia P benar R benar, berarti hasilnya benar. P benar S benar, R salah, berarti benar. P salah, R benar, berarti benar. P salah, R salah, berarti salah. Selanjutnya, kita mencari negasi P disjungsi R. Yang seperti tadi yang sudah dibahas, jika ada negasi itu tinggal dibalikin. Di sini kan bernilai benar, maka di dalam negasi P konjungsi R itu berarti bernilai salah. Selanjutnya, di sini bernilai benar, berarti salah. Di sini bernilai benar, berarti salah juga. Nah, di sini bernilai salah, berarti dia benar. Selanjutnya kita operasikan P konjungsi R implikasi dengan negasi P disjungsi R. Nah, kita operasikan yang ini dengan yang ini. Seperti yang sudah tadi kita bahas, jika implikasi itu ketika dia bernilai benar dan salah berarti salah. Sisanya itu udah pasti benar. Nah, di sini dia bernilai benar dan dia bernilai salah, berarti hasilnya yaitu salah. Selanjutnya, di sini dia bernilai salah dan di sini bernilai salah, berarti benar. Selanjutnya, di sini salah, di sini benar, itu benar. Nah, selanjutnya bernilai salah, bernilai benar, berarti benar. Nah, ini untuk pembahasan soal pertama. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal kedua. Perlihatkanlah bahwa P implikasi Q implikasi R dan P implikasi Q implikasi R tidak equivalent. Nah, equivalent sendiri itu suatu proposisi yang nilai proposisinya itu identik atau sama. Nah, di sini kita membuktikan bahwa dia itu tidak equivalent. Langsung aja kita membuat tabel kebenarannya. Nah, untuk menentukan nilai yang ada di sini itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tinggal 2 dipangkat n. Nah, di sini kan ada 3 proposisi, berarti n-nya itu 3. 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Langsung aja kita operasikan. P implikasi Q, jika dia benar-benar berarti dia benar. Jika dia di sini juga benar-benar berarti benar. Sini benar salah berarti salah. Benar salah, salah.
salah benar itu benar, salah benar juga benar, salah-salah itu benar, salah-salah juga benar. Selanjutnya kita operasikan P implikasi Q implikasi R. Yang ini kita operasikan ke sini. Ingat, jangan kebalik teman-teman. Jadi kita harus dari sebelah sini dulu baru ke sebelah sini. Berarti BB itu benar, BS itu salah, SB itu benar, SS itu benar, BB itu benar, ini benar, ini juga benar. Mohon maaf teman-teman, ini itu salah, ini salah karena B dengan S itu salah. Ini BB benar dan ini BS itu salah. Nah, sekarang kita operasikan ke proposisi yang sebelahnya. Q implikasi R. Berarti Q ini dengan R. BB itu benar, BS itu salah, SB itu benar, SS itu benar, BB itu benar, BS itu salah, SB itu benar, SS itu benar. Nah, selanjutnya kita operasikan P implikasi dengan Q implikasi R. Ini dengan ini teman-teman. BB itu benar, BS itu salah, BB BS itu salah, BB itu benar, BB juga benar, SB itu salah benar, SS itu benar, SB itu benar, SB itu benar. Nah, di sini dia itu terbukti bahwa dia tidak equivalent. Nah, bisa dilihat di sini. Dia sama-sama, ini juga sama. Nah, di sini dia berbeda. Ini sama dan ini berbeda. Makanya dia tidak equivalent, teman-teman. Karena equivalent itu nilainya itu identik atau nilainya sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah posisi majemuk B disjungsi C konjungsi negasi A implikasi B merupakan sebuah tautologi? Nah, tautologi itu sendiri harus bernilai, di sini itu harus bernilai benar semua, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja operasikan. Nah, untuk menentukan nilai yang ini itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu tinggal 2 pangkat N. N-nya itu dari proposisinya. Ini kan ada 3 proposisi, 2 pangkat 3 berarti 8. Dan ini benar 1. Langsung aja kita operasikan. Di sini kita cari dulu negasi A. B tinggal kebalikannya, teman-teman. B berarti salah, B berarti salah, B berarti salah, salah. Nah, ini kan salah berarti benar, dan benar. Selanjutnya kita cari yaitu B disjungsi C. B disjungsi dengan C. Nah, ingat, disjungsi itu harus salah-salah berarti salah, sisanya benar. Ini BB berarti benar, BS itu benar,
SB itu benar, SS itu salah, BB itu benar, BS itu benar, SB itu benar, dan SS adalah salah. Nah, sekarang kita mencari B disjungsi C konjungsi negasi A. Berarti ini dengan ini. Dari B disjungsi C ke negasi A. Konjungsi negasi A. BS itu berarti salah, BS juga salah, BS salah, SS salah, BB benar, BB benar, BB benar, SB salah. Nah, sekarang B disjungsi C konjungsi negasi A implikasi dengan B. Berarti dari sini kita ke sini. Implikasi B. Ingat kalau implikasi itu BS berarti salah. Ini SB itu benar, SB benar, SS itu benar, SS juga benar, BB itu benar, BB benar, BS itu salah, dan SS itu benar. Nah, di sini kita kan mencari sebuah tautologi. Tautologi itu harus di sini itu harus benar semua. Nah, di sini ada yang salah satu. Berarti dia tidak tautologi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Periksalah kesohihan argumen di bawah ini. Jika hari ini panas, Doni mimisan. Hari ini tidak panas, oleh karena itu Doni tidak mimisan. Nah, ini kita ubah dulu. Misalkan jika hari ini panas itu dia itu P. Doni mimisan itu Q. Hari ini tidak panas berarti negasi P. Oleh karena itu Doni tidak mimisan berarti negasi Q. Kita ubah dulu notasinya menjadi P maka Q negasi P. Oleh karena itu negasi Q. Nah, untuk memeriksa kesohihan argumen itu kita menggunakan tabel kebenaran. Di sini kita langsung operasikan saja tabel kebenarannya. Pertama itu P implikasi Q. BB itu berarti benar, BS itu berarti salah, SB itu berarti benar, SS itu benar. Nah, negasi P itu tinggal kebalikannya aja, berarti S, B, B. Selanjutnya ada negasi Q, berarti kebalikannya juga S, B, S, B. Nah, untuk menentukan dia sohi atau tidak, kita harus tahu nilai hipotesis kesatunya itu benar, terus hipotesis keduanya benar, dan konklusinya itu benar. Ini itu harus bernilai benar. Nah, kita lihat dari baris pertama. Hipotesis satunya dia bernilai benar, tapi hipotesis duanya bernilai salah. Kita cari lagi yang lain. Baris kedua ini salah-salah.
Ini benar-benar, tetapi Q-nya salah. Nah, di sini ada benar-benar, hipotesis satunya benar, hipotesis 2 benar, dan konklusinya itu benar. Maka dia dinyatakan sahih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima, periksalah kesahihan argumen di bawah ini. Ini masih sama soalnya kayak yang sebelumnya. Jika Doni mimisan, maka hari panas. Hari ini tidak panas, oleh karena itu Doni mimisan. Nah, untuk proposisinya itu masih sama seperti sebelumnya. Hari panas itu P, Doni mimisan itu Q. Hari ini tidak panas, itu berarti negasi P. Doni mimisan itu berarti Q. Nah, kita ubah notasinya menjadi jika Q maka P, Q implikasi P, terus negasi P, oleh karena itu Q. Nah, selanjutnya kita buktikan menggunakan tabel kebenaran. Di sini kita mencari Q implikasi dengan P. Ini BS, ini BB berarti benar, ini SB berarti benar, ini BS berarti salah, dan ini SS berarti benar. Selanjutnya negasi P itu tinggal diubah aja ininya, nilainya berarti tinggal dibalikin aja. B itu salah, B salah, S benar. Nah, sama halnya kayak tadi teman-teman. Untuk menentukan ini sahih atau tidak, kita harus mencari hipotesis satunya itu benar, hipotesisnya 2 benar, dan konklusinya itu benar. Kita cari berarti hipotesis satunya itu ini, hipotesis 2-nya ini, dan konklusinya itu ini. Berarti kita cari yang dia itu benar semua. Di sini benar-benar ada salahnya, berarti bukan yang ini. Di sini juga bukan, di sini bukan, dan di sini bukan. Nah, karena di sini tidak ada yang benar-benar benar, maka dinyatakan bahwa argumen ini tidak sahih. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q keduanya ekuivalen secara logika. Nah, sekarang kita menggunakan rumus hukum. Nah, sekarang kita menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Di sini kita tulis ulang dulu soalnya. P implikasi P disjungsi negasi Q negasi P disjungsi Q itu ekuivalen dengan P disjungsi negasi Q. Nah, pertama kita ubah ruas kirinya biar sama dengan ruas kanan.
Nah, pertama kita bisa pakai hukum De Morgan. Di sini bagian ini kita ubah menggunakan hukum De Morgan menjadi P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Selanjutnya kita menggunakan hukum distributif. Nah, ini dalam hukum distributif itu si P-nya itu kita masukin ke sini dan dimasukin ke sini menjadi P disjungsi negasi P konjungsi P disjungsi negasi Q. Selanjutnya kita menggunakan hukum negasi. Yang mau kita ubah itu bagian ininya. Berarti jika dalam hukum negasi itu P disjungsi negasi P itu berarti dia bernilai benar. Konjungsi P disjungsi negasi Q. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan hukum identitas menjadi P disjungsi negasi Q, dan ini terbukti keduanya itu ekuivalen secara logika. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Buktikan hukum penyerapan P konjungsi P disjungsi Q itu ekuivalen dengan P. Pertama kita tulis ulang dulu. Di sini kita bisa mengubah pertama itu menggunakan hukum identitas. Nah, si P-nya itu bisa menjadi P disjungsi S konjungsi P disjungsi Q. Selanjutnya kita bisa mengubah menggunakan hukum distributif menjadi P konjungsi disjungsi S konjungsi Q. Nah, kan kalau biasanya itu hukum distributif itu kayak memasukkan. Nah, ini tuh kita dari pecahan gini kita ubah ke kayak gini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan hukum nol, teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa mengubahnya menjadi P konjungsi S. Selanjutnya kita menggunakan hukum identitas. P disjungsi S sama dengan P, dan dia terbukti ekuivalen, teman-teman. Baik teman-teman, ini soal berikutnya. Misalkan himpunan A terdiri dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2, dan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tentukan A gabung B dan A iris B. Untuk A gabung B, notasinya itu himpunan X di mana X merupakan A atau X merupakan B. Dalam diagram Venn, himpunan A ini himpunan B. Untuk A gabung B itu semua bagiannya. Jadi bisa kita tentukan A gabung B sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini ada di dalam himpunan A itu ada 1 dan 2, dan dalam himpunan B juga ada 1 dan 2. Itu kita cukup menulisnya satu saja, tidak usah dua-duanya. Selanjutnya untuk A iris B, notasinya itu himpunan X di mana X merupakan bilangan dari A dan X merupakan B. Jadi dalam diagram Venn
himpunan A, himpunan B. Nah, kita lihat rotasinya, himpunan X di mana X merupakan A dan X merupakan B. Jadi yang ada di kedua-duanya yaitu di sini. Nah, jadi bisa kita tentukan untuk A iris B. A iris B sama dengan 1 dan 2. Karena yang ada di kedua-duanya itu hanya 1 dan 2. Ini min 4 kan nggak ada di B. Terus min 3 juga nggak ada di B. Nah, ini 7 juga nggak ada di B. Nggak ada di A. Nah, jadi untuk jawaban dari soal ke-8 itu ini teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan A, himpunan X di mana X lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 2 dan X merupakan bilangan bulat. Dan B, himpunan X di mana X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 7 dan X merupakan bilangan bulat. Tentukan A min B dan A beda setangkup B. Pertama kita tentukan dulu untuk himpunannya. A sama dengan, di sini kan X lebih dari sama dengan min 4 dan X kurang dari sama dengan 2. Jadi untuk himpunannya itu ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk yang himpunan B, himpunan X di mana X lebih dari min 1 dan X kurang dari. Nah, untuk himpunan B bisa kita lihat himpunan X di mana X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 7. Berarti terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sekarang baru kita masuk ke soalnya. Untuk A min B, notasinya itu himpunan X di mana X merupakan A dan X bukan merupakan B. Dalam diagram Venn, ini himpunan A, ini himpunan B. Kan X merupakan A dan X bukan merupakan B. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam B itu ada 4, 5, 6, 7. Dari notasi ini kita bisa simpulkan bahwa A min B itu bagian ininya, karena si X-nya itu merupakan A dan si X-nya bukan merupakan B. Jadi sisa ininya aja. Kenapa 4 jadi aja? Karena 4 juga merupakan dari B, anggota himpunan B juga. Jadi A min B itu bagian ininya saja. Jadi kita operasikan untuk A min B atau A selisih B itu yang ada di A dan tidak ada di B. Berarti min 4, min 3, min 2, min 1, dan 0. Nah teman-teman, kita selanjutnya ke A beda setangkup D. Untuk notasinya itu A gabung B dikurang A iris B. Nah, dalam diagram Venn, himpunan A, himpunan B. Nah, kalau A gabung B itu kan keseluruhannya, tapi dikurangi sama A iris B bagian ininya. Berarti yang tersisa hanya ini saja. Atau mudahnya itu A beda setangkup B itu bagian yang tidak ada di kedua-duanya. Jadi yang ada itu bukan bagian dari beda setangkup. Jadi bisa kita operasikan untuk A beda setangkup B sama dengan, nah ini kan yang ada di kedua-duanya kan 1, 1, 2. Jadi yang tidak ada di kedua-duanya yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini untuk jawaban dari soal nomor 9. Baik teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya. Jika
himpunan A terdiri dari A, B, dan di dalamnya terdapat himpunan A, C, dan himpunan kosong. Tentukan A dikurang himpunan kosong dan himpunan di dalamnya terdapat himpunan lagi A, C dikurang A. A dikurang himpunan kosong. Notasinya kan yang sudah tadi saya jelaskan teman-teman. Jadi simpelnya gini, yang ada di A dikurang sama yang ini. Jadi nah selanjutnya A dikurang himpunan kosong. Untuk notasinya kan sudah saya jelaskan tadi. Simpelnya gini, misalnya A dikurang B, yang ada di A diambil sama B gitu. Jadi A itu sisanya. Jadi A kurang B itu sisanya. Nah di dalam himpunan A itu kan terdiri dari A, B, terus himpunan yang terdiri dari A, C, dan himpunan kosong. Berarti ini kan dikurang sama himpunan kosong, berarti sisanya A, B, himpunan A, C. Nah untuk himpunan kosongnya nggak diajak karena dia kan diambil sama ini. Jadi sisa dari A nya. Jadi untuk A yang pertama itu ini jawabannya. Nah untuk B, untuk yang selanjutnya himpunan di dalamnya terdapat himpunan lagi A, C dikurang A. Yang sudah tadi saya jelaskan, yang ini dikurang yang ini, jadi yang sisa di sininya itu ada berapa aja. Nah di sini ada himpunan yang di dalamnya ada himpunan A, C dikurang A. Nah A, C dikurang A itu kan ada di A, jadi sisanya itu himpunan kosong atau seperti ini notasinya, karena A, C nya diambil karena dia kan ada di A. Jadi ini untuk jawaban nomor 9. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya. Buktikan bahwa A gabung B komplement itu sama dengan A gabung B komplement. Sebelum kita membahas soal ini, alangkah baiknya kalian harus paham dulu tentang hukum-hukum aljabar himpunan. A gabung B komplement. Jadi ruas kiri mau kita ubah biar sama dengan ruas kanan. Nah di sini ada A gabung B komplement, itu kita bisa ubah menggunakan hukum De Morgan teman-teman. Nah dalam hukum ini itu contohnya A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Nah di sini jadi bisa kita ubah. Kita terus ulang dulu, A gabung dalam kurung A komplement iris B komplement. Nah dari sini kita bisa ubah lagi menggunakan hukum distributif. Nah hukum distributif itu misalkan A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Kayak perkalian gitu guys. Jadi A dikali B, A dikali C gitu. Nah ini bisa kita ubah menggunakan hukum distributif. Misalkan ini kita anggap sebagai A, nah ini sebagai B, nah ini sebagai C. Jadi A gabung A komplement iris A gabung B komplement. Akan saya tuliskan jadi A gabung A komplement dalam kurung iris A gabung B komplement. Nah dari sini kita bisa ubah menggunakan hukum komplement. Hukum komplement. Nah untuk hukum komplement itu contohnya A gabung A komplement itu sama dengan U atau semesta universal.
Jadi bisa kita ubah si ininya U iris A gabung B komplement. Lagi menggunakan hukum komutatif. Hukum komutatif. Nah, hukum komutatif itu misalnya kayak gini. A gabung B sama dengan B gabung A. Dipindahin aja, ditukar. Nah, ini bisa kita ubah, misalnya ini A-nya. Nah, ini B-nya. Jadi bisa kita ubah A gabung B komplement iris U. Nah, di sini kita bisa merubahnya lagi menggunakan hukum identitas. Nah, untuk hukum identitas itu, misalnya A iris U sama dengan A, itu sendiri. Jadi ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Jadi A gabung B komplement iris U itu A gabung B komplement. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Buktikan bahwa A gabung B dikurang A sama dengan A gabung B. Nah, di sini kita ubah ruas kirinya biar sama dengan ruas kanan. A gabung B min A kurang A. Itu kita di sini kan B dikurang A itu kita menggunakan definisi operasi selisih. Nah, untuk definisi operasi selisih itu sendiri kan, misalnya kayak gini teman-teman, A min B. Notasinya itu kayak himpunan X, di mana X merupakan A dan X tidak merupakan B, atau sama dengan A iris B komplement. Nah, di sini kan B dikurang A, jadi bisa kita ubah A gabung B iris A komplement. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan hukum distributif. Tinggal dimasuk-masukin gitu teman-teman. Kayak A gabung B iris A gabung A komplement. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hukum komplement. Nah, di sini ada A gabung A komplement, itu bisa diubah menjadi A gabung B iris U. Ini menggunakan hukum komplement. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hukum identitas. Misalkan ini A-nya diiris dengan U, jadi hasilnya itu A gabung B. A iris U itu kan dalam hukum identitas, misalkan ini A-nya diiris U, jadi hasilnya A itu sendiri. Nah, A-nya itu kan A gabung B. Jadi ini untuk pembahasan soal nomor 12. Nah, baik teman-teman, sekarang kita ke soal selanjutnya. Buktikan bahwa A beda sangkuk B iris A sama dengan A iris B komplement. Nah, di sini ada beda sangkuk B, itu bisa kita ubah menggunakan definisi operasi beda sangkuk.
Nah, selanjutnya kita bisa ubah ini menggunakan hukum distributif. Nah, si A ini kita masukin ke dua ini. Nah, dari sini selanjutnya kita bisa menggunakan hukum asosiatif, di mana A di sini kita ubah menjadi ke depan, kita tukar ininya. Nah, jadi A iris B komplement digabung dengan A iris A komplement iris B. Nah, di sini kita bisa merubah menggunakan hukum idempoten si A iris A-nya. Gabung A iris A komplement iris B. Ini menggunakan hukum idempoten. Nah, dari hukum idempoten ini bisa kita ubah lagi menggunakan hukum komplement. Nah, di sini kan ada A iris A komplement, itu bisa kita ubah menggunakan hukum komplement. Nah, menjadi A iris B komplement digabung A iris A komplement itu menjadi himpunan kosong iris B. Nah, di sini si himpunan kosong iris B itu kita bisa ubah menggunakan hukum nol. Menjadi A iris B komplement digabung himpunan kosong iris B itu menggunakan hukum nol menjadi himpunan kosong. Nah, dari sini kita bisa merubahnya menggunakan hukum identitas. Menjadi A iris B komplement. Maka terbukti bahwa A beda stampuk B sama dengan A iris B komplement. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini terdapat fx sama dengan 2x min 1 dan bx sama dengan x kuadrat plus 3. Tentukan FOB-nya. Nah, dalam operasi FOB itu si fx-nya 2x min 1-nya x itu dimasukkan dengan si gx yaitu x kuadrat plus 3. Jadi 2 ini kan harusnya 2x. Nah, x itu diganti dengan gx yaitu x kuadrat plus 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali x kuadrat, jadi 2x kuadrat plus 2 kali 3 6 dikurang 1 sama dengan 2x kuadrat plus 5. Nah, baik, kita ke soal selanjutnya. Jika n adalah bilangan bulat ganjil positif, maka n kuadrat adalah bilangan bulat ganjil positif. Buktikan menggunakan pembuktian langsung. Jika n adalah bilangan bulat ganjil positif, berarti n sama dengan, kita permisalkan dengan 2x plus 1. Kenapa 2x plus 1? Karena misalkan x-nya itu 2 kali 2 4 tambah 1 5, 2 kali 3 misalnya x-nya 3, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Nah, dia pasti hasilnya akan selalu ganjil. Nah,
jika 2x itu pasti hasilnya genap. Contoh, 2 dikali 2 hasilnya 4 itu genap. 2 dikali 3 hasilnya 6 itu genap. 2 dikali 7 hasilnya 14 itu genap juga. 2 dikali 5 hasilnya 10 tetap genap kan. Nah, ditanya n kuadrat adalah ganjil. Nah, ditanya n kuadrat adalah ganjil. Langsung aja kita selesaikan. N kuadrat sama dengan 2x plus 1 kuadrat. Kita operasikan menjadi 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan, nah ini bisa kita ubah lagi menjadi 2 dalam kurung 2x kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 2x plus 1. Nah, 2x kuadrat itu pasti hasilnya genap, dan 2x juga hasilnya genap. Kita ubah aja menjadi bintang, jadi 2 bintang plus 1. Dan ya, maka terbukti bahwa n kuadrat adalah bilangan bulat ganjil positif. Terbukti. Misalnya kita bintangnya kita jadiin 3, 2 kali 3 6 tambah 1 7, dia ganjil. Seperti itu. Baik teman-teman, ke soal selanjutnya. Buktikan bahwa Pn 1 plus 2 plus 3 titik-titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2 dengan n merupakan bilangan bulat positif. Dalam soal ini terdapat 2 langkah. Langkah pertama, induksi atau basis. Nah, di sini kita n kita. Nah, pada langkah pertama n. Nah, pada langkah pertama disinikan dengan n merupakan bilangan bulat positif. Nah, kita menggunakan bilangan bulat positif yang terkecil, sehingga P1 kita buktikan bahwa P1 sama dengan 1 dengan rumus yang ini, n plus 1 per 2 sama dengan 1 tambah 1 per 2. 1 dikali 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi P1 sama dengan 1. Itu sudah terbukti. Nah, langkah kedua, asumsikan benar bahwa n sama dengan k, sehingga nah, pada soal ini kita ubah n nya menjadi k. P dalam kurung k 1 tambah 2 tambah 3 titik n plus k sama dengan, ini kita ubah juga n nya menjadi k dalam kurung k plus 1 per 2 adalah benar. Buktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi pada soal yang ini kita ubah n nya menjadi k plus 1. Nah, untuk ini kita tulis dulu bagian ini ya, kita tulis ulang plus k. Nah, pada soal yang ini kita tulis ulang menjadi n nya menjadi k plus 1 plus k plus 1 sama dengan k plus 1 k plus 1 plus 1 per 2. Nah, di sini kan punya nilai itu 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik plus k sama dengan k dalam kurung k plus 1 per 2. Jadi ini kita ubah menjadi nilai yang ini. Kita tulis ulang tambah k plus 1 sama dengan, nah ini kita tulis ulang
per 2. Nah, pada kedua ruas ini kita mau ubah si kirincat biar sama kayak sama sekarang. Jadi ini kita operasikan dulu. Nah, di sini pasti dia per 1 juga kan. Jadi tinggal kita kali silang. Di sini kita langsung operasikan saja. K kuadrat plus K ditambah, nah ini kita kali jadi 2K plus 2 per 2 sama dengan ini kita tulis ulang K plus 1 K plus 1 plus 1 per 2. Nah, selanjutnya kita operasikan yang ruas kirinya K plus 2 ditambah 3K plus 2 sama dengan K plus 1 K plus 1 plus 1 per 2. Nah, di sini di sini juga per 2. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Karena kalau dia kita operasikan pasti hasilnya jadi K kuadrat plus 3K plus 2. Nah, sama dengan kita tulis ulang K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 per 2. Nah, biar si ruas kirinya sama dengan ruas kanan, pada K plus 2 nya kita ubah. Jadi kita tulis ulang dulu K plus 1 K plus 1 plus 1 per 2. Nah, di sini kita tulis ulang kembali K plus 1 K plus 1 plus 1 per 2. Nah, di sini terbukti bahwa dia benar. Nah, baik, pada soal selanjutnya buktikan bahwa Pn 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat n plus titik-titik plus 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1 dengan n merupakan bilangan asli. Langkah pertama, nah pada langkah pertama kita di sini kan n merupakan bilangan asli. Nah, dari bilangan asli terkecil kita pakai 0. Jadi P0 kita buktikan bahwa ini adalah benar. 2 pangkat 0 plus 2 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 0 plus 1 jadi 2 pangkat 1 min 1 sama dengan 1. 2 pangkat 1 itu 2 dikurang 1 hasilnya 1. 1 sama dengan 1, maka ini terbukti. Nah, selanjutnya langkah kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k, sehingga nah pada soal ini kita ubah n nya menjadi k. P dalam kurung k sama dengan 2 pangkat 0 P dalam kurung k 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat k plus titik-titik 2 plus 2 pangkat k sama dengan 2 pangkat k plus 1 min 1. Buktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, pada soalnya kita ubah n nya menjadi k plus 1. Jadi P dalam kurung k plus 1 2 pangkat 0 2 pangkat 1 plus 2. Di sini kita tulis ulang dulu 2 pangkat k plus titik-titik plus 2 pangkat k. Nah, pada soal yang ini kita ubah n nya menjadi k plus 1 plus 2k plus 1 sama dengan 2 k plus 1 plus 1 kurang 1
1. Nah, pada soal yang ini kan dia punya nilai. Pada bagian ini dia punya nilai 2 pangkat K plus 1 min 1. Jadi kita ubah 2 pangkat K plus 1 min 1. Di sini kita tulis ulang lagi 2 plus 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Nah, pada soal ini ruas kirinya kita samakan ke ruas kanan. Nah, di sini ada 2 pangkat K plus 1 min 1 plus 2 pangkat K plus 1. Pada 2 pangkat K plus 1 plus 2 pangkat K plus 1 bisa kita ubah jadi 2 dikali 2 K plus 1 dikurang 1. Kenapa bisa jadi kayak gini? Karena kalau 2 dikali 2 K plus 1 itu sama dengan 2 K plus 1 ditambah 2 K plus 1. Jadinya 2 K plus 1. Nah, pada 2 dikali 2 K plus 1 itu 2-nya sama aja, saya punya 2 pangkat 1 kan. Sebelumnya kita tulis ulang dulu ini ya, 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. Nah, di sini kan dia punya nilai 2 pangkat 1. Jadi kita operasikan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K plus 1. Hasilnya jadi 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1 dengan 2 pangkat K plus 1 plus 1 min 1. Dan hasilnya terbukti benar. Nah, selanjutnya buktikan bahwa 3 plus 9 plus 15 plus titik-titik plus 6n min 3 sama dengan 3n pangkat 2, dengan n merupakan bilangan bulat positif. Angka pertama, kita menggunakan n terkecil yaitu 1. Jadi P1 6, n-nya kita ubah 6 dikali 1 kurang 3 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2. 6 kali 1 6 dikurang 3 sama dengan 1 pangkat 1 1, 3 kali 1 3, 6 kurang 3 3 sama dengan 3. Dia terbukti benar. Hasilnya sama. Angka kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k, sehingga P K 3 plus 9 plus 15 plus titik-titik plus 6 K min 3 sama dengan 3 K pangkat 2 adalah benar. Nah, selanjutnya buktikan benar untuk n sama dengan K plus 1, sehingga P dalam kurung K plus 1 3 ditambah 9 tambah 15 tambah titik-titik ditambah 6 K min 3. Nah, di sini kita tulis ulang. Nah, selanjutnya pada soal ini kita tulis kembali dengan n-nya diubah menjadi K. Jadi 6 K plus 1 kurang 3 sama dengan 3 K plus 1 kuadrat. Nah, pada bagian ini kan dia punya nilai sama halnya kayak tadi, nilainya itu 3K pangkat 2. Jadi ini kita ubah jadi 3K pangkat 2. Nah, di sini kita tulis ulang. Langsung aja kita operasikan. 6 kali K 6K, 6 kali 1 6 dikurang 3 sama dengan 3 dalam kurung K plus 1 kuadrat. Selanjutnya di sini ada 6 dikurang 3, itu bisa kita operasikan dulu. 3K kuadrat ditambah 6 K
plus 6. Nah, di sini 6 dikurang 3 jadi 3 plus 3 sama dengan 3K plus 1 kuadrat. Nah, tadi kan ruas kiri yang disamain ke kanan, sekarang ruas kanan yang disamain ke kiri. Nah, ini kita tulis ulang dulu, 3K plus 3K pangkat 2 plus 6K plus 3 sama dengan, nah ini kita operasikan 3 dalam kurung K plus 1 pangkat 2. Jadi operasikannya K plus 1 K plus 1 K dikali K kuadrat, K dikali 1 plus K, 1 dikali K plus K, 1 dikali 1 1. Nah, ini tinggal kita operasikan 3 dikali K kuadrat 3K kuadrat, 3 dikali K 3 dikali K 3K, 3 dikali K plus 3K, 3 dikali 1 plus 3. Ini kita tuliskan kembali 3K kuadrat plus 6K plus 3. Nah, ini ada 3K plus 3K bisa kita operasikan 3K kuadrat plus 3 plus 6K plus 3. Ini kita tulis ulang 3K kuadrat plus 6K plus 3. Nah, di sini terbukti bahwa dia. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Buktikan bahwa PN 2 plus 6 2 plus 4 plus 6 titik-titik plus 2N sama dengan N dalam kurung N plus 1, dengan N merupakan bilangan positif. Bilangan bulan positif. Langkah pertama, N-nya kita ambil 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2, 1 tambah 1 2 kali 1 2, maka ini benar. Nah, selanjutnya langkah kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K plus K, sehingga P dalam kurung K 2 ditambah 4 tambah 6 titik-titik plus 2K sama dengan K dalam kurung K plus 1. Selanjutnya buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. P dalam kurung K plus 1 2 tambah 4 tambah 6 titik-titik plus 2K ditambah, ini kita ubah jadi K 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 1 plus 1. Nah, seperti sama halnya kayak tadi, dia ini punya nilainya ini. Jadi kita ubah K dalam kurung K plus 1 ditambah, ini bisa kita langsung operasikan 2 kali K 2K, 2 kali 1 2 dengan. Nah, kalau beberapa soal tadi itu kan kita merubah yang kiri biar sama dengan yang kanan, terus yang kanan bisa sama dengan yang kiri, tapi pada soal ini kita ubah kedua-duanya biar sama. Nah, ini bisa kita operasikan K plus 1. Nah, ini jadi K plus 2. Nah, di sini kita operasikan aja K dalam kurung K plus 1-nya. Jadi K kali K kuadrat plus K tambah 2K tambah 2 sama dengan, ini bisa kita langsung operasikan K kali K kuadrat, K kali 2 2K, 1 kali K plus K, 1 kali 2 plus 2. Nah, di sini kita operasikan K kuadrat plus 3K plus 2 sama dengan K kuadrat plus 3K plus 2, dan dia terbukti benar. Baik, kita lanjut ke soal terakhir.
Buktikan bahwa Pn 1 plus 2 plus 3 titik-titik plus N sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1, dengan N merupakan bilangan bulat positif. Pada langkah 1, N kita ambil 1, sehingga P1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 2 kali 1 2 dikali 1 dibagi 2 1. Ini terbukti benar. Langkah kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K, sehingga P K 1 tambah 2 tambah 3 titik-titik tambah K sama dengan setengah K plus 1. Selanjutnya buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi P dalam kurung K plus 1 di sini kita tulis ulang 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K. Nah, pada soal ini kita akan ubah menjadi K plus 1 plus K plus 1 sama dengan setengah dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1. Nah, pada nilai yang ini kan dia punya nilai sama kayak tadi, jadi ini kita ubah jadi setengah K dalam kurung K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 dalam kurung K plus 2. Ini kita operasikan saja. Nah, untuk menghilangkan 2-nya, jadi kita kali dengan 2, sehingga 2 dikali 1 dibagi 2 itu 1 kan, sehingga ini hilang. Jadi K dalam kurung K plus 1. Nah, 2 dikali K 2K, 2 kali 1 2 sama dengan, nah ini kita operasikan juga, 2 dikali 1 dibagi 2 itu 1 kan, jadi tidak perlu kita tulis, jadi hasilnya K plus 1 dalam kurung K plus 2. Nah, di sini kita operasikan K kali K kuadrat plus K plus 2K plus 2 sama dengan, di sini juga kita operasikan K kali K kuadrat kali 2 plus 2K, selanjutnya 1 kali K plus K plus 2, 1 kali 2 2. Nah, di sini kita operasikan lagi K kuadrat ditambah, sebenarnya ini udah sama tapi kita operasikan aja lagi, plus 3K plus 2 sama dengan K kuadrat plus 3K plus 2. Dia terbukti benar.